ada entity, ada sebuah konsep yang harus saya sampaikan dulu sebelum kita menganalisis lebih jauh. Konsep yang disebut sebagai emergence. Emergence adalah kemunculan sebuah properti baru yang tidak ada properti, yang tidak berasal dari properti penyusunnya. Contoh paling sederhana adalah misalnya busi, knalpot, mesin, spion, itu tidak punya properti ini yang namanya alat transportasi. Ketika dia dikumpulkan menjadi satu, menjadi motor, dia emergence, muncul sebuah properti baru yang namanya alat transportasi. Begitu juga dengan kepribadian, begitu juga dengan entitas manusia. Entitas manusia tidak hanya disebut sebagai emergence, tapi disebut sebagai strong emergence. Karena kita tidak benar-benar bisa mengurut akarnya dari mana, terutama consciousness. Urutnya akarnya dari mana, kok bisa ada aku sih? Aku ini dari mana sih kalau satu orang ngomong aku? Ini kan ada banyak komponen yang terlibat. Adanya aku syaratnya adalah adanya kumpulan memori. Ini nyerempet juga dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yudi. Kumpulan memori itu menjadikan sebagai aku. Kalau di manusia ada kumpulan memori yang tertanam dalam DNA, itu menjadikan wadaknya. Ada kumpulan memori yang berasal dari proses evolusi menjadi memori evolusi. Ada yang disebut sebagai memori dalam akal yang sejak lahir kita kumpulkan. Ada memori bawah sadar, memori atas sadar. Nah, ini proses individual dari sel-sel ini, emergence membuat satu manusia mengumpulkan, menjadikan sebuah entitas yang namanya manusia yang punya kepribadian, punya budaya, punya sifat, dan seterusnya. Dari pola pandang itu, saya ingin memandang sebuah society ketika ada entitas yang namanya Indonesia, dia juga adalah emergence dari manusia yang berkumpul di dalamnya. Kita tidak bisa ngomong Indonesia tanpa membahas sel-sel yang ada di dalam entitas Indonesia itu, yang disebut sebagai manusianya. Sehingga untuk ada yang namanya Indonesia, dia akan lengkap kalau ada memori yang panjang, memori DNA-nya, ada memori kesadaran sejak dia dilahirkan, memori kenegaraan sejak dia merdeka, memori kebangsaan sejak dia ada bangsa Indonesia, ada memori yang segitu panjang lagi. Kita kalau tidak lengkap secara memori, entitas sebagai Indonesia juga tidak akan lengkap. Kebetulan tadi ketika Pak Yudi ngomong renaissance yang muncul, itu dibutuhkan ketika setelah terjadi Black Plague ya, Black Plague terjadi urgensi, butuh membangun identitas baru di mana nih, mau tidak mau mengambil dari dari memori lamanya, memori Greeknya, memori Romawinya, ditarik memorinya untuk menjadi fondasi dari identitas baru. Bushido di Jepang. Kalau Anda lihat sekarang Anda di Korea misalnya, itu juga ada yang muncul bahwa ada Yisun-shin, ada tokoh-tokoh yang diambil sebagai core memory untuk membangun peradaban yang baru. Dan yang satu titik paling penting yang berhubungan dengan cerita awal itu saya itu tadi, tidak ada core memory ini yang didiseminasi dengan cara logos. Tidak ada yang disampaikan kepada penduduk dengan cara pendidikan kognitif. Yang dilakukan adalah dengan patos, dengan emosional. Ayo ngangkat tokoh, ayo ngangkat cerita, ayo ngangkat emosional, koneksi. Karena tidak semua masyarakat akan mampu punya waktu berdebat court 5 jam. Mungkin dia akan mendengar Pancasila 3 menit dalam sehari. Kalau itu tidak terkonek secara patos, secara emosional, itu dia nggak akan punya kesempatan bahas. Itu orang hari-hari kerjanya cuma dorong bakso, suruh dibahas tentang nilai-nilai Pancasila. Ada satu hal yang membuat akan nyantol kepada setiap manusia. Itu kita juga bisa belajar dari sifat manusia sendiri. Kalau Anda belajar dari kecil, ada mekanisme dasar dalam manusia bahwa informasi yang disimpan adalah informasi yang berguna. Kalau informasinya tidak berguna, akan dilupakan. Kalau informasinya tidak berguna, akan dilupakan. Kalau berguna, akan diingat terus. Karena kepakai untuk masa depannya. Pertanyaan saya, sederhana. Kalau saya ngikuti nilai Pancasila, gunanya buat saya apa? Itu pertanyaan yang nggak akan mudah dijawab ketika ditanyain oleh anak milenial. Apa kemudian saya menaati nilai-nilai Pancasila, saya naik pangkat?
Dia bukanlah orang yang punya waktu 3 hari untuk membahas Pancasila. Dia hanya punya waktu sedikit untuk mengenal nilai Pancasila. Karena kerangka naiknya, seperti Prof. Amin tadi bilang, tidak ada meritokratitas kita. Kerangka naiknya manusia pada status sosial itu tidak ada pengaruhnya dengan Pancasila, tidak ada alasan untuk anak muda untuk benar-benar mau memahami Pancasila. Kita lihat pola manusia itu sederhana kok. Dia punya mimpi pengen kemana, kemudian dia mencari cara yang paling cepat dan cara yang paling mudah untuk mencapai mimpinya. Itu bukan hanya manusia, makhluk satu sel. Definisinya dalam dunia biologi gini, semua makhluk yang bergerak itu sifatnya sama. Dia mencari jalan termudah dengan energi paling rendah untuk mencapai apa yang dia inginkan. Kalau cita-citanya pengen kaya, terus korupsi lebih cepat daripada harus mengikuti nilai-nilai Pancasila. Dan anyway kalau saya mengikuti nilai Pancasila juga tidak akan mempercepat saya mencapai mimpi saya. Apa alasan saya mengikuti Pancasila? Oke, Anda boleh menghujat pertanyaan saya. Tapi banyak anak muda yang pikirnya kritis akan bertanya seperti itu. Ini juga yang terjadi dalam agama. Ketika agama merekomendasikan sesuatu, untuk nyuruh sesuatu, pasti ada pertanyaan itu. Utility-nya apa? Dan itu pertanyaan yang make sense. Apalagi untuk anak muda yang referensinya luar biasa seperti sekarang. Makanya ketika ngomong diseminasi Pancasila, pertama yang saya tanya, pertanyaan yang selalu saya usulkan adalah, yuk belajar dari emergence yang lebih kecil yang namanya badan. Badan itu untuk sehat, tidak masuk ke gym kemudian mengangkat berat selama 9 jam, besok sehat, enggak gitu. Jadi ada pelatihan 2 jam tentang Pancasila, terus kemudian besok Pancasilais, enggak akan terjadi itu. Enggak akan ada yang... Kalau mau sehat, ya kamu ke gym 30 menit, 15 menit dalam sehari, tapi terus menerus continue. Dan akan harus tahu gunanya saya nge-gym 15 menit, kenapa? Efeknya ke badan. Kalau tidak tahu gunanya, dia tidak akan memegang perilaku itu terus menerus. Nah ini kemudian ada telur sama ayam yang berbalik-balik nih. Gini maksud saya. Manusia itu lebih gampang mencontoh dari... Manusia punya sifat imitatif. Itu yang membedakan manusia dengan hewan yang lain. Sampai umur 5 tahun mungkin intelektual kita tidak secepat monyet tumbuhnya. Tapi setelah itu kita akan melewati monyet. Karena kita dari kecil itu bisanya imitasi. Kita akan mengadopsi value yang dipegang orang tua, kita akan mengadopsi value yang dipegang oleh lingkungan kita, dan seterusnya. Terus sekarang pertanyaannya, kalau tadi kesimpulannya kita sudah parah jauhnya dari keberbedaan Pancasila, berarti ini adalah norma yang ada sekarang. Gimana anak mudanya? Siapa yang harus dicontoh? Dia harus mereplikasi siapa? Karena lebih mudah mencontoh video viral daripada nilai abstrak. Lebih mudah melihat berapa jumlah like daripada melihat value yang abstrak. Dan itu sudah tersedia di depan mata. Apakah kemudian kita harus memuji digital? Wait. Itu seperti faktor luar. Turbulensi budaya mengacu pada perubahan dramatis dalam suatu budaya karena kekuatan eksternal. Ini ada kekuatan eksternal yang namanya teknologi digital. Anda setuju nggak setuju? Saya selalu debat ini. Anda mau pakai kekuatan apapun, tidak akan bisa dibendung yang namanya teknologi. Kenapa? Karena kawin dengan konsep awal manusia tadi. Kalau dia bisa mempercepat waktu, kalau dia bisa meminimalkan energi untuk sampai tujuannya, akan dipakai pasti sama manusia. Entah itu mau teknologi dari manapun nggak peduli dia. Contoh paling sederhana, seanti-antinya sama Amerika yang namanya ISIS, dolar masih diambil karena itu memudahkan transaksi, memudahkan dan seterusnya lah. Itu nggak ada yang fundamental ideologi, selalu ada utilitarianisme dalam otak manusia. Dan itu bukan keburukan, itu bagaimana manusia dibuat, itu yang disebut sebagai memori evolusi. Itu salah satunya adalah utilitarianisme dalam kepala manusia. Oke. Di era digital, kekuatan outside ini adalah inovasi teknologi dan peningkatan konektivitas. Kita tadi mengatakan,
bahwa entitas yang namanya Indonesia terdiri dari komponen-komponen kecilnya yang namanya manusia. Entitas yang namanya manusia terdiri dari komponen-komponen kecilnya yang namanya sel-sel. Sel-sel itu berhubungan satu sama lain, berkomunikasi satu sama lain secara chemical, secara kimiawi. Kalau manusia dalam satu entitas yang namanya Indonesia berhubungan satu sama lain, berkomunikasi dengan alat komunikasi. Dulu pakai surat, pakai kentongan, dan seterusnya. Bahkan Niklas Luhmann, salah satu bapak dari sistem teori dari dunia sosiologi, mengatakan society ada karena emergence dari komunikasi. Artinya jantung dari society adalah komunikasi itu sendiri. Itu statement dari Niklas Luhmann. Kekuatan-kekuatan ini mengganggu norma budaya yang sudah mapan, membutuhkan adaptasi untuk mendefinisikan kembali identitas. Ya, menurut saya kenapa membuat statement ini, karena ketika komunikasi berubah, semua budaya yang terbangun sebelumnya harus beradaptasi. Dia tidak akan bisa bertahan tanpa melalui adaptasi. Pertanyaannya kemudian adalah, yang kita sebut sebagai budaya, value, itu pada ekspresinya atau pada fundamennya. Tadi Prof. Amin bilang pada fundamennya. Sopan itu sekarang bisa pakai emoji. Walaupun salah pakai emoji yang gini itu kan kalau menurut pembuatnya itu emoji dua tangan tos, high five, tapi kemudian digunakan orang Indonesia sebagai hormat, which is okay. Itu apa namanya, menggunakan teknologi untuk mengekspresikan value yang sebelumnya tidak bisa diekspresikan. Tapi ini secara fundamental mengubah cara kita berinteraksi, dan artinya ini juga merubah budaya kita. Mohon maaf, salah satu statistik yang pernah saya baca, 70% penyebar hoax di Indonesia adalah generasi boomer. Kalau mungkin Anda bisa perhatikan di grup-grup keluarga yang paling banyak nyebar berita hoax siapa? Apakah ponaan, apakah Pak D atau Bude? Apakah ini buruk? Mungkin tidak. Mereka tidak berniat untuk menyebar hoaks, tapi perilaku yang berbeda pada mekanisme penyebaran informasi itu tidak kompatibel dengan pengalaman hidupnya. Dulu punya pengetahuan duluan itu naik di society, karena ketika ngobrol di gardu pos, dia tahu informasi paling duluan. Saya tahu gini-gini. Wah, itu naik di society itunya, statusnya, karena informasi tahu duluan. Ketika dunia WA, dia dapat informasi duluan, langsung langsung tak sebar nih. Harapannya naik sosial statusnya. Padahal di dunia yang baru nggak gitu cara ngukurnya. Anak-anak muda ya ketawa, dicek ke Wikipedia, dicek ke Hoaxbuster, dicek ke seterusnya, akan kelihatan bahwa oh no lo. Oke, ini kelas-kelas yang bisa kita alami sendiri. Tapi meskipun mengganggu, turbulensi budaya ini juga menciptakan peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. Karena cost overhead, harga dari komunikasi menjadi jauh lebih murah untuk bisa kita ngobrol. Problemnya sekarang bukanlah bagaimana kita berkomunikasi, problemnya adalah kurasi dari komunikasi tersebut. Dunia yang tanpa kurasi komunikasinya akan menghasilkan society seburuk ruang publiknya tersebut. Saya berkali-kali pernah ngomong di PMK bahwa ruang publik kita itu seperti sungai yang beracun. Semua penduduknya minum dari sungai tersebut, dan jangan kaget kalau semua penduduknya ikut sakit. Harus ada inisiatif untuk membuat sumber air yang lebih bersih sedikit. Dan saya tidak ngomong ini dengan bangga, saya ngomong ini dengan sedih. Dan ini juga potret yang disediakan oleh Microsoft Civility Index kemarin, bahwa Indonesia se-Asia Pasifik paling buruk sosial medianya. Konten kita yang positif 4%, sisanya hoax, bully, dan seterusnya. Ini loop dari sosiologi, loop dari yang bisa kita pandang dari sosiologi, bahwa bagaimana komunikasi menghasilkan perubahan budaya yang berubah menghasilkan jenis komunikasi yang berubah lagi, dan seterusnya. Terjadi seperti compound interest di situ. Kalau tidak ada yang mau memutus aliran ini dan membuat strategi, kita akan selamanya seperti ini dan teriak-teriak saja. Cepat aja ya, sudah kelamaan ngomong, mohon maaf. Iya ya. Wes, oke. Media sosial salah satunya. Media sosial telah mengubah cara kita komunikasi, berbagi informasi. Layanan streaming telah mengubah cara kita mengkonsumsi hiburan.
Dulu yang kita manut sama acara TV, sekarang bisa milih. Ada salah satu istilah binge watching. Artinya kita bisa nonton dari seri 1 sampai seri terakhir, season 1 sampai season 4 dalam satu dudukan. Nah, belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi behaviornya juga berubah. E-commerce telah mengubah kebiasaan konsumen dan budaya ekonomi. Sekarang orang udah dilihat aja datanya, bahwa ternyata sekarang dengan GoFood misalnya ya, kemudahan apa namanya, delivery, banyak bisnis yang kemudian menjadi naik. Tapi yang tidak mau beradaptasi juga mati kemudian. Yang bentar lagi muncul, yang saya kemudian teriak-teriak, bentar lagi ini udah muncul sebenarnya, akan munculnya. AI dari dulu sudah muncul, tapi sekarang AI sampai pada sebuah titik yang akan bisa mengganggu, dalam tanda petik mengganggu ya, memberi intervensi langsung pada peradaban manusia. Karena AI yang sekarang sudah sampai tahap di mana dia bisa berbicara dengan bahasa manusia. Kita bisa ngobrol dengan AI itu sendiri. Saya prediksi kalau kita tidak punya inisiatif apa-apa, 2024 hoaxnya akan mengerikan. Hoaxnya tidak akan hanya tulisan, hoaxnya akan dengan wajahnya, dengan suara mulutnya, dengan kalimatnya, dan itu tidak ada yang bisa di-track. Kenapa? Karena yang semua buat adalah AI, dan itu sudah mungkin teknologinya. Ini yang saya khawatir, karena teknologi bergerak begitu cepat. 1 tahun yang lalu kemungkinan ini tidak terbuka. Tidak sampai 1 tahun kemungkinan sudah sangat terbuka. Landscape sama sekali berubah. Next. Teknologi akan mengintervensi turbulensi budaya, membuat adaptasi menjadi penting. Saya ngomong tadi, kita harus urgent beradaptasi karena teknologinya mengerikan speednya. Ini seperti, kalau dulu teknologi itu muncul berdasarkan otak manusia. Semakin pintar penemuan ada teknologi baru, penemuan ada teknologi baru. Sekarang pada titik yang berbeda. Kenapa? Karena otak manusia sudah bisa didelegasikan sama mesin. Kamu mikir, cari jalan keluar. Kamu mikir, cari jalan keluar. Artinya ini pertumbuhannya akan eksponensial, kecepatan perubahan. Seperti bunga majemuk. Bukan hanya bunga bulanan, tapi bunga majemuk. Tumbuhnya akan semakin cepat. Ini teknologi yang sedang datang, belum sampai 8 bulan. Masuk Indonesia, pertama dipakai untuk spamming WA. Untuk spamming penipuan di WA, teknologi AI ini. Dan kita secara official tidak punya strategi untuk menghadapinya. Oke, merangkul teknologi mengubah gangguan menjadi peluang untuk pertumbuhan dan inovasi, membentuk masyarakat masa depan. Beradaptasi dengan turbulensi budaya, menurut saya adalah keharusan. Karena eksternal faktor tidak bisa kita hilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah adaptasi. Seperti orang naik kapal, angin tidak bisa kita kontrol, tapi kita bisa mengatur layarnya. Sehingga arah kita tetap menuju arah yang sama. Terakhir saya pengen tak ngasih pantun sedikit untuk Nusantara yang seperti bahtera. Coba lihat keluar, angin berhembus sangat kencang. Coba lihat ke atas, ke arah mana layarmu terkembang. Engkau ingat satu kata yang tak pernah lekang, namanya berjuang. Masa depan tidak menunggu siapapun, apalagi yang hanya ongkang-ongkang. Mari jalan. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih atas ini luar biasa ini pencerahannya ini bagaimana kita bisa bicara total turbulensi budaya dalam disrupsi tradisi tadi sudah disampaikan dan kita menghadapi sekali bagaimana sebetulnya sekarang sudah masuk di dalam teknologi informasi tidak hanya berupa masalah AI juga. AI adalah salah satu yang nanti akan justru mengendalikan dari keseluruhan aktivitas dan juga bagaimana post-truth ini juga harus dilihat bahwa ini salah satu masalah turbulensi juga di dalam budaya dan ini terima kasih tadi sudah menyampaikan tadi ini luar biasa bagaimana perlunya dari tidak hanya masalah komunikasi tapi juga kurasi komunikasi itu sendiri ya dan ini tanpa kurasi ini ya ini akan membuat kita akan sangat luar biasa nanti turbulensinya yang akan kita rasakan dan kita bisa melihat bagaimana sebetulnya dari sisi aspek
negatif positif dari media sosial atau bagaimana karena budaya literasi yang lemah ini sangat serius dihadapi oleh kita. Nah, ini perlu kita jadikan pertimbangan ke depannya, dan ini melanjut bagaimana pembangunan masyarakat dan kebudayaan, dan perlu kita lebih perkuat, dan ini perlu untuk menghadapi disrupsi dari tradisi ini. Mungkin untuk saat ini kita mulai pada tanya jawab. Ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini. Mungkin yang mohon izin apabila sudah kami ini tunjuk untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, mohon menyebutkan nama dari institusi atau dari organisasi apa, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Mohon Bapak silakan. Yang pertama itu lalu yang kedua tadi yang di belakang ya. Lalu yang ketiga Ibu, dan ya keempat, dan kelima Bapak ini Pak Erlangga. Lalu yang di sudut sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan. Untuk sementara mungkin 5 dulu ya. Yang pertama mohon izin dari sebelah kanan dulu ya. Ya, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih pencerahan dari para panelis yang sudah kita ikutin, begitu luar biasa. Nama saya Adi Surya Abdi, saya penggiat perfilman dan budaya. Sebagaimana tema hari ini bicara tentang Trisakti dalam kajian budaya. Budaya yang saya tahu adalah suatu cara hidup berkembang yang melekat pada sekelompok orang dan diwariskan secara turun-temurun, yang merupakan bentuk dari pemikiran dan aktivitas dari kelompok masyarakat atau bangsa. Dalam kajian antropologi kontemporer, terdapat kajian visual culture, yakni analisis kebudayaan yang khusus mengkaji seni film dan foto. Dua media seni tersebut berusaha menampilkan kehidupan manusia beserta kebudayaannya dari sisi visual berupa film, dokumenter, atau karya-karya foto, ataupun karya-karya melalui kemajuan teknologi. Kini seni budaya sudah masuk dalam ranah industri sebagaimana penetrasi seni budaya asing yang telah merasuki negeri ini. Tugas dan kewajiban kita bersama untuk memajukan kebudayaan dan objek budaya dari berbagai beragam etnis Nusantara dalam bingkai NKRI secara total dan masif sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Di dalamnya ada 10 unsur pemajuan kebudayaan. Pertanyaan saya adalah, sejauh mana langkah-langkah pemerintah dalam memanfaatkan teknologi digital, audiovisual untuk menghasilkan karya seni budaya Nusantara dalam menyimbangi penetrasi budaya negara lain yang masuk ke negeri ini sekaligus memaksimalkannya di dunia secara global. Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih. Bapak ditujukan pada tiga-tiganya, Pak. Siap. Terima kasih. Tadi pertanyaan kuncinya adalah apa yang dilakukan pemerintah. Kebetulan saya belum diangkat jadi menteri, jadi nggak bisa menjawab. Kemarin saya pernah mengusulkan, mohon maaf ini saya ngerespon, dan saya bukan pemerintah, saya pernah mengusulkan. Anak muda kita yang pengen berkarya itu banyak. Problemnya adalah aksesibilitas terhadap apa sih budaya yang kita miliki. Apa aja sih cerita-cerita daerah, apa aja sih tokoh-tokoh daerah, apa aja sih termasuk. Nah, saya pernah mengusulkan dan sampai sekarang belum direspon juga sama negara, yang saya tidak perlu ngomong dari departemen mana ya, Dikbud. Jadi saya mengusulkan, kamu punya database segini banyak, kenapa nggak dibuka aksesnya agar kita seniman-seniman tuh tahu gitu loh, kalau eksplorasi alat musik apa aja yang ada di Indonesia. Kita bisa riset betul,
Tapi kalau itu dibuat sangat mudah aksesnya, karyanya juga akan berputar jauh lebih cepat. Anyway kamu punya datanya kok. Sebagai negara kok dibuka juga nggak ada ruginya kok. Kenapa sih nggak mau dibuka datanya? Justru nanti rakyat akan bisa mendorong nih. Aku ada budaya yang belum tercatat loh, buat dicatat. Satu input itu bisa mempengaruhi bahan bakar dari pengkarya-pengkarya yang lain. Saya harapannya gitu. Saya merasa, saya hidup di Jogja dan saya tahu betul bahwa kalau seni budaya di Jogja itu sangat hangat sekali. Eksplorasinya. Dan kita kadang-kadang pengen mencari referensi kalau dari ujung Timika gimana ya informasinya. Kita harus mencari sumber 1 bulan, 2 bulan untuk eksplorasi seperti itu. Nanti ada lagi yang punya kasus sama, harus nyari ini overhead, nyari ini. Kalau sangat mudah dipecahkan oleh negara hanya dengan 1 langkah aja nih. Itu kamu punya database segitu banyak, ayo dibuka ke publik nih, yang kita gampang nyarinya. Jangan ngomong udah cari aja di situ ada kok. Iya, tapi kok dimudahkan dikit, kerja sekali aja loh. Ini yang berguna kan ratusan ribu orang akan seneng ini. Anak muda misalnya gini, salah satu contoh. Ketika ada wayang, terus ada tokoh Bima. Ada tokoh Bima masih cukup populer. Ada tokoh misalnya Destarata. Anak muda Destarata siapa ya? Dia harus mencari di situ siapa yang tahu tentang pewayangan nih. Misalnya Dorna itu ada berapa versi sih? Ada Dorna yang Tantrayana Dorna yang ada dari Tamil, ada Dorna yang dari Kanadanya India, dan itu versinya berbeda. Solo sama Jogja versinya berbeda. Ini kalau ada sumber informasi dari pemerintah yang dengan mudah, Dorna itu siapa sih? Apa sih? Kenapa sih dia satu-satunya wayang yang pakai sepatu? Lainnya nggak pakai sepatu. Nah misalnya gitu, aksesnya dekat, itu akan sangat memperkaya karya-karya kita. Nggak perlu didorong-dorong dalam tanda petik. Seniman juga cari bahan nih. Dia juga cari bahan. Yang unik apa ya? Yang seru apa ya? Nggak usah dipaksa aja, pasti nyari bahan kalau sumbernya tersedia. Apalagi berhadapan dengan anak milenial yang biasa nulis di Google dan mendapatkan sumbernya. Halaman kedua buka aja nggak mau. Jadi didekatkan informasi lah. Saya pernah mengusulkan begitu sampai sekarang belum direspon. Semoga dengan ini didengarkan dan direspon gitu aja, matur nuwun. Kalau makasih ini sudah mewakili ini pertanyaan. Mungkin ada penambahan. Ya, itu pertanyaan penting ya. Saya jadi teringat begini. Kita harus menunggu America's Got Talent untuk menyadari bahwa seorang Putri Aryani ini seorang talenta hebat gitu. Atau seorang Joy Alexander yang pianis dari Bali masih harus menyeberang sampai ke Amerika untuk kemudian kita tahu ternyata Indonesia ini banyak talenta gitu. Tapi terbukti talenta saja tidak cukup. Untuk melahirkan inovasi dan kreatif itu kata Mihaly Csikszentmihalyi, itu psikolog, perlu ada 3 elemen. Pertama adalah perlu adanya namanya domain simbolik. Itu yang oleh Mas Sabrang tadi katakan. Harus ada kerangka prosedur seperti apa sebuah proses kreatif itu bisa menjadi pattern, ada kerangka informasi, ada meme, ada prosedur, ada pusat informasi, pusat pembelajaran, bagaimana anak-anak mengupgrade pengetahuannya, bagaimana supaya karya mereka bisa masuk pada pasar-pasar internasional. Itu semua harus kasih kerangka-kerangka domain simboliknya, pengetahuannya, informasinya, prosedurnya. Itu satu. Kedua namanya itu feel. Feel itu adalah elemen-elemen pendukung berbagai jaringan, mulai dari kritikus seni, galeri, kemudian rumah-rumah pertunjukan, ya, kemudian rumah-rumah eksebisi, itu harus disediakan sebagai ruang aktualisasi. Baru yang terakhir adalah talenta. Talenta itu di ujung sekali. Karena bisa jadi orang yang talentanya tidak cukup cemerlang, tapi kalau domain simbolik dan feel-nya bagus, tiba-tiba bisa melahirkan seniman hebat gitu. Nah di kita ini, Indonesia ini, karena kan multi DNA ini Indonesia ini, secara talenta omnipresent, ada di mana-mana.
tapi kita masih harus menunggu ya, pergi ke New Orleans atau pergi ke America's Got Talent, baru kemudian talenta itu seperti batu yang bisa digosok gitu, sehingga jadi permata. Jadi kita ini problem menggosoknya itu lewat tadi ada kerangka-kerangka pengetahuan, informasi, sumber rujukan, sumber pengetahuan, dan adanya domain-domain pendukung. Yang notabene itulah mestinya tugas pemerintah itu ada di situ gitu. Ini tempat pemerintah bukan sih? Mudah-mudahan. Oke. Nah itu. Oke ya. Jadi, itu dulu deh. Makasih ya. Mungkin nanti dilanjutkan. Terima kasih Pak Yuri Latif, Mas Abram. Mungkin pertanyaan kedua bisa disampaikan. Nanti kita gabung saja ya pertanyaan kedua hingga ke kelima. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak-Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hudori Farabi, Pak. Saya dari NU. Bukan PBNU tapi NU, Pak. Karena saya nggak dapat rekomendasi harus mewakili gitu. Jadi saya dari NU gitu aja. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama tadi dari Pak Amin Abdullah. Metodologi infusi nilai-nilai agama ke semua jenjang pendidikan kita. Bapak-bapak sekalian, memang problem sekarang ini adalah ya belajar tambah tinggi ilmunya, tambah nggak benar tadi itu, tambah tinggi ilmunya tambah korupsinya besar dan sebagainya lah. Menurut saya yang paling efektif infusi nilai-nilai agama ini adalah dari keteladanan lah, Pak. Itu 14 abad yang lalu itu kan Rasulullah diturunkan sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, keteladanan dalam semua tingkatan, baik di keluarga, di masyarakat, lebih luas, dan di pemerintahan. Lah ini kita yang minus Pak. Di pemerintahan misalnya, tokoh politik bilang nanti kalau saya jadi ini, lakukan ini, setelah jadi zong, dan itu jadi serapan kita sehari-hari informasi itu, sehingga nilai fundamental yang kita tanamkan tidak akan masuk, karena yang paling efektif ada replikasi, keteladanan. Jadi minus kita pada posisi saat ini adalah keteladanan. Jadi selain konsepsi pendidikan kita juga kadangkala terlalu lebih, Pak, kepada masukan-masukan internasional. Misalnya begini, untuk pendidikan anak sekarang ini, anak yang salah tidak boleh diapa-apain, sama guru pun disentuh pun tidak boleh, karena itu mencederai hak asasi anak. Bahkan guru pun sekarang takut itu kalau ini. Padahal agama kita jelas kalau anak itu nggak mau sholat itu boleh dipukul loh, Pak. Tuh. Lah, kenapa ini kita mengadopsi nilai luar kita biar dianggap beradab, biar dianggap ini. Jadi kita kadang-kadang lupa dari nilai dasar kita sendiri. Kata Pak Yudi Latif tadi kan Pancasila itu salah satu unsurnya kan nilai-nilai agama yang kita jadikan pedoman gitu. Lah kita kadang-kala merasa pingin dianggap maju, modern, kita dengan gampang mengadopsi biar dianggap keren gitu, Pak. Jadi menurut saya sistem pendidikan kita perlu banyak dilakukan, istilah kemarin itu rekonstruksi, perlu dijebol ulang lah. Kalau ingin kita ke depan punya masa depan yang lebih baik. Yang pertama itu, Pak. Yang kedua, untuk Pak Rafiq sebetulnya, untuk bapak-bapak penyelenggara, saya dari unsur-unsur agama, Pak. Tadi saya ngobrol dengan Pak Winata, Pak Permana dari Buddha, dari Muhammadiyah, dari Hindu. Dewasa ini kita sebagai bangsa kan sedang dikuyo-kuyo, kalau bahasa Jawanya, oleh IMF, oleh Eropa. Kita hilirisasi ini kan ditentang mati-matian sama mereka, Pak.
Nah, menurut saya forum yang luar biasa ini bagaimana entah lewat melalui rekomendasi atau apa, kita sebagai unsur-unsur agama atau peserta Sarasian ini membuat pernyataan sikap untuk mendukung program pemerintah tersebut dan melawan kita sebagai masyarakat, sebagai unsur-unsur agama berada di belakang pemerintah dengan catatan, Pak, hilirisasi yang punya semangat etnoantropologi, hilirisasi yang menghargai kekuatan lokal, yang mengajak masyarakat lokal, bukan hilirisasi yang hanya menguntungkan satu kelompok saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih Bapak dari Nahdlatul Ulama. Nah, Ibu nomor 3. Penanya ketiga, silakan Ibu. Terima kasih, selamat pagi. Perkenalkan saya Ivan dari Koperasi Indonesia Kreatif Berkarya atau Kinarya. Kami adalah koperasi yang isinya anak-anak Gen Z. Saya baru buka, tercatat sampai sekarang ada 3.324 anak dari berbagai provinsi di Indonesia. Dan kami sudah membuat konten film pendek maupun film layar lebar yang membuat anak-anak langsung. Dan untuk di Kepulauan Seribu kemarin itu memecahkan permasalahan tentang illegal fishing. Film itu bicara tentang illegal fishing. Nah, pada saat kita memberikan permasalahan itu kepada anak-anak, mereka dengan gampang menyelesaikan itu. Betul kata kakak ya, mereka itu cepat sekali. Tidak perlu forum yang formal seperti ini, dikasih oke, kita mau bikin film tentang apa, jepret langsung mikir jalan gitu. Nah, mereka sekarang komunitasnya kan sudah semakin besar. Yang awalnya mereka hanya 20-an orang, sekarang udah ada 3.000-an. Nah, mereka masuk ke Jawa Barat dan Bupati Bekasi kemarin melontarkan satu permasalahan, yaitu pengolahan sampah. Dan mereka tawarkan lagi dengan pembuatan film, dan Bupati Bekasi sudah sepakat untuk memberikan kepada saya 3.276 sekolah yang akan bergerak dengan cara seperti ini. Ini di Kabupaten Bekasi. Nah, itu idenya semua dari anak-anak Gen Z yang kalau boleh saya bilang usianya di bawah 25 tahun. Nah, kebetulan saya 2 hari ini duduk berdampingan dengan PHDI dan beliau juga setuju untuk melakukan cara yang sama di Bali gitu, dengan cara film juga. Nah, kami akan memulai dengan pemetaan karakter, minat, bakat, karena di film itu kan banyak sekali talenta. Sesuai dengan Pak Maman waktu itu masih di Dikbud, beliau membantu kami untuk mengkaji, ada 158 okupansi. Nah, talent mapping itu kami akan berikan secara gratis, bekerja sama dengan mitra yang dari Kemlu. Nah, pertanyaannya, apakah bisa dibantu untuk anak-anak Indonesia mendapatkan talent mapping gratis? Itu silakan datanya diambil untuk negara. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Berikutnya, terima kasih Ibu. Ibu mohon izin, silakan. Bisa dipercepat. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Terima kasih banyak. Tadi saya merasa 3 hari saya mengikut acara ini, dan buat saya yang namanya revitalisasi Trisakti ini betul-betul urgensi gitu ya, sangat urgent sekali untuk diketahui. Menurut saya itu adalah kalangan anak muda. Ya, tadi yang dari Pak Yudi Latif tadi cukup menekankan bahwa kalau
seseorang tidak mengerti tentang sejarah, ya, tidak mengerti tentang sejarah kita, jadi kan pasti akan susah untuk merancang masa depan. Nah, saya pernah dikasih satu buku oleh almarhum Bapak Daud Yusuf, itu adalah Satu Abadnya R.A. Kartini. Dari buku itu saya baca, itu tentang apa yang disebut dengan emansipasi. Nah, selama ini setiap kali kalau saya bertanya dengan para perempuan, ya dimanapun kalau ada acara, apa sih yang dimaksudkan dengan emansipasi? Rata-rata hanya menjawab bahwa itu adalah persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan. Maaf, bisa dipercepat ya Bu ya? Sedikit dipercepat ya Bu ya? Oke, nah namun di balik itu ya, dari buku yang saya baca itu intisari perjuangan dari seorang R.A. Kartini itu adalah bagaimana R.A. Kartini memperjuangkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan antara laki-laki dengan perempuan gitu. Nah, di situ R.A. Kartini itu memperjuangkan bagaimana seorang perempuan tuh mampu mengambil keputusan. Nah, ketika perempuan tuh mampu mengambil keputusan, maka dia akan bisa memikirkan masa depannya. Ya, nah ini yang saya pikir saya setuju sekali kalau sejarahnya ini tidak tahu, ya. Nah, bagaimana kita bisa memperpanjang perjuangan seorang R.A. Kartini itu, gitu. Dan mungkin ini saya butuh masukan dari Pak Yudi Latif, gitu ya, bahwa saya sangat setuju sekali gitu bahwa perempuan kalau dalam memperingati Hari R.A. Kartini itu bukan hanya sekedar memakai kebaya doang gitu, jadi lebih kepada gerakan nyatanya seperti apa. Terus saya senang banget dengan siapa, luar biasa sekali. Ini yang selalu saya bicarakan di dalam dalam tim kami ya. Sebelum acara ini saya selalu bilang, Pro itu kita punya sasaran kita ini siapa nih gitu, ke generasi yang mana gitu. Ya. Jadi tadi saya sedikit pesimis sekali gitu ya, bagaimana kita bisa masuk ke dalam generasi anak muda. Tolong kasih tahu sama kami apa yang harus kami lakukan bersama. Terima kasih. Mohon Pak Erlangga, terakhir mau dipercepat ya Pak. Terima kasih, nama saya Erlangga Pribadi Kusman dari Universitas Airlangga. Ini sebenarnya lebih pada saya memberikan respon, komentar pada awalnya pada penjelasan Kang Yudi, dan saya berharap bisa kemudian direspon oleh semua narasumber. Kalau kita mendengarkan penjelasan Kang Yudi tadi, kita akan melihat kekayaan dari Nusantara dan kejeniusan dari Nusantara dari berbagai macam perspektif yang dibangun gitu. Tapi istilahnya kalau dalam perspektif kalau kita melihat film, itu Nusantara itu seperti Marvel. Cerah, terang gitu kan. Terus dengan penuh kekuatan gitu. Tapi jangan-jangan Kang, persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa ini, jawabannya itu kita juga perlu melihat kembali secara reflektif pada dimensi-dimensi dark, gloomy, dan kemuraman dalam masa lalu kita. Karena seringkali misalnya, ini justru saya belajar dari Yudi Latif Muda. Yudi Latif Muda itu banyak menulis, terutama yang dikumpulkan dalam karya Kang Yudi, masa lalu yang membunuh masa depan. Masa lalu yang kelam, itu kerap kali harus kita pelajari untuk bisa memberikan jawaban terhadap masa depan yang cemerlang. Nah, ini yang saya pikir kalau kita belajar pada sejarah bangsa yang besar, menarik sejarah juga melihat dimensi gloomy, dimensi dark ini, seperti film-film DC. Gitu. Dimana kemudian kalau kita lihat Cina, etos kebangkitan dan kemampuan keberanian dan confidence untuk melawan Amerika dan negara-negara besar yang sekarang itu berangkat dari kolektif memori tentang perang candu dan kekalahan mereka dihabisi oleh Eropa, oleh kemudian selanjutnya oleh Jepang dan lain sebagainya gitu. Demikian juga dengan Soekarno. Kalau kita pelajari sejarah konsepsi Soekarno, ketika beliau menampilkan sistem mitologi Nusantara yang namanya Ratu Adil, Soekarno berangkat dari dimensi-dimensi ketidakpercayaan diri,
kehilangan harapan dari masyarakat tentang masa depannya. Mereka sudah bekerja dengan rajin tapi tidak kunjung makmur, dan mereka berserah diri pada suatu tanda sistem mitologi yang namanya Ratu Adil. Nah, dari situ kemudian Ratu Adil itu ditransformasikan, kalau dalam bahasanya Mas Sabrang itu, dengan mempertemukan antara patos, dimensi emosi dan logos. Jadi narasilah yang kemudian menggerakkan Indonesia. Pertama melalui pemahaman tentang Ratu Adil yang kemudian muncul dalam konsepsi juga tentang Marhaen dan Marhaenisme, di mana kemudian dimensi patos itu dalam Marhaenisme diberikan janji harapan kepada rakyat bahwa kamu bisa keluar dari kegelapan ini ketika membentuk bangsa negara gitu, dalam konsepsi Marhaenisme gitu. Nah, di sini saya lihat kekuatan dari Pancasila yang berangkat dari historisitas ini tidak hanya memunculkan pengabdian kolektivitas, tapi ada dimensi utilitarianisme dalam Pancasila. Langsung ketika yang ditujukan dalam perjuangan Bung Karno adalah kaum Marhaen, mereka yang terpinggirkan. Cepat, Pak. Ya, sebentar sedikit. Mungkin biar ketemu nanti ini. Biar mereka yang terpinggirkan, yang mengalami marginalitas, mereka bisa memiliki harapan dan kesejahteraan ketika terbangun suatu negara dalam dimensi etik Pancasila. Nah, ini yang saya pikir penting untuk melihat bagaimana mempertemukan dimensi kolektivitas dan pengabdian serta utilitarianisme bagi anak milenial ketika kita membangun kembali narasi tentang kepancasilaan ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum dijawab ada beberapa pertanyaan yang saya bacakan di ini dari Zoom. Yang pertanyaan pertama ini terkait dengan bagaimana tips dan trik dalam membumikan Pancasila di kalangan milenial. Nah, ini mohon mungkin nanti bisa dijawab. Pertanyaan kedua yang melalui Zoom ini adalah bagaimana cara sukses mengubah mental bangsa yang buruk dan siapa yang harus menjadi teladan bagi kita semua. Lalu pertanyaan ketiga adalah terkait untuk Mas Sabrang yang untuk bagaimana upaya mengendalikan turbulensi budaya dan cara beradaptasi di era teknologi informasi. Dan yang keempat adalah bagaimana membangun kebudayaan Indonesia yang berkelanjutan dan juga relevan di masa depan. Ini mungkin untuk keempat pertanyaan tersebut bisa langsung dijawab. Untuk kesempatan pertama mungkin Bapak Yudi Latif. Oke, sekarang saya hanya akan merespon pertama Bu Ipon ya. Itu tadi inisiatifnya bagus. Jadi memang yang kita perlukan itu adalah keseimbangan antara namanya capability and functioning. Jadi terhadap anak-anak muda ini pertama kita harus ngasih kapasitas untuk bagaimana bisa menggunakan instrumen-instrumen baru, teknologi baru, cara membuat film baru, itu namanya capability. Pendidikan harus membuat mereka literate dengan berbagai instrumen-instrumen baru. But that's not enough. Gitu. Kecakapan teknis saja tidak cukup, tapi harus kecakapan teknis itu namanya functioning. Harus berfungsi menyelesaikan masalah-masalah nyata, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Karena orang Indonesia, anak Indonesia kalau sampai kecakapan teknis jangan terlalu dikhawatirkan karena peniru yang baik. Ya buktinya anak kelas 4 aja, anak saya, for sure saya tidak pernah ngajari anak saya bagaimana mengoperasikan gadget, tapi mereka yang ngajari saya kan gitu. Tapi justru persoalannya, apakah dengan kecakapan teknis itu membantu gak hidup para nelayan, cara nangkap ikannya gimana, petani masa umur-umur cara bercocok tanamnya sama aja gitu. Nah itulah yang membuat mereka itu juga diperkenalkan dengan realitas hidup, tantangan-tantangan yang dihadapi. Dan biasanya ketika mereka menyadari itu, mereka bisa meresponnya dengan produk-produk inovasi teknologi itu gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian dari Mas Angga, ya memang jadi masa lalu itu tidak pernah sepenuhnya gelap, tidak pernah sepenuhnya terang. Ya tuh. Problem Indonesia itu justru kebanyakan orang hanya mengingat masa lalu itu dari sisi buruknya. Makanya kan kita sangat melankolik, setiap pemerintahan berganti selalu tarik ke belakang, konflik-konflik kenangan masa lalu gitu. Masalahnya, kalau kita hanya melihat masa lalu itu sumber kepedihan, mereka tidak memiliki harapan tentang masa depan. Itulah yang melahirkan gejala terorisme di mana-mana, karena mereka sumpek
Mereka dilahirkan dari korban ini, dan mereka tidak melihat masa lalu sebagai sumber yang cerah, tapi sumber kutukan, kegelapan. Mereka ingin ngambil jalan pintas, lewat bom, lewat macam-macam gitu. Makanya memang kita itu harus bisa mereklaim ya, bagaimana kita bisa berdamai dengan kepedihan-kepedihan masa lalu itu, tapi juga dengan cara juga ada sisi-sisi terang loh Indonesia itu juga gitu, yang bisa kita kembangkan. Nah, jadi kita ini selama ini justru mentalitas bangsa Indonesia itu cenderung hanya melihat sisi-sisi gelap dari masa lalu, tapi tidak bisa melihat sisi positifnya. Untuk kita bandingkan dengan Singapura, coba lihat. Indonesia kan cuma melihat seolah-olah penjajahan ini busuk semua gitu. Di Singapura kalau tanya, Raffles itu siapa? Bukan penjajah, dia jas pedagang gitu. Jadi mereka, atau di pendidikan di Jepang gitu, anak-anak Jepang tidak pernah diajarkan bahwa Jepang itu pernah jadi penjajah gitu, tidak. Tapi selalu ada sisi-sisi yang membuat mereka merasa punya dignity gitu. Tapi anyhow menurut saya memang ada keseimbangan dari dua sisi itu tetap. Orang harus bisa belajar dari supaya tidak mengulangi keburukan masa lalu, tapi juga orang harus bisa mereklaim hal-hal positif dari masa lalu. Saya kira itulah jalan yang lebih proper untuk kita bisa mengarungi masa depan secara lebih sehat. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Pak Yudi Latif atas jawabannya, luar biasa, ini sangat menginspirasi. Mohon izin, selamat datang Bapak yang terhormat Bapak Menko PMK, Bapak. Ini kami sudah melakukan, mohon izin untuk sarasian revitalisasi Trisakti ini hingga saat ini sudah masuk tanya jawab dengan baik dengan Bapak Yudi Latif, dengan Profesor Muhammad Amin Abdullah, dan juga dengan Bapak Mas Sabran. Nah ini mohon izin, mungkin sekarang untuk giliran dari Bapak Profesor Muhammad Amin Abdullah untuk menyampaikan tanggapan. Baik, terima kasih. Selalu kita bicara bahwa Pancasila adalah ideologi negara. Saya kira itu bagus sekali, memang begitu ceritanya. Tetapi antara ideologi dan utopia itu selalu ada problem di situ. Apakah ideologi yang begitu bagus, kompak, begitulah hebatnya ya, ideologi sudah disusun seperti itu, tetapi realitasnya kan juga banyak bolong-bolong tidak karu-karuan kan sampai sekarang. Tapi cita-cita itu ada gap sebetulnya antara Das Sein dan Das Solennya itu. Das Solennya sudah luar biasa, itulah ideologi yang kita tancapkan sekuat tenaga itu sejak proklamasi sampai sekarang. Tetapi problem-problemnya seperti yang kita bicarakan hari ini, apalagi sekarang ada era digital yang semacam ini, saya kira tiba-tiba kita mendapatkan tantangan yang luar biasa dan belum tahu jawabannya seperti apa. Seperti artificial intelligence tadi. Itu makanya saya kira selalu kita ada di tengah-tengah itu. Nah tadi yang dari NU tadi mengatakan problemnya keteladanan Pak. Nah gitu. Jadi di tengah-tengah itu keteladanan. Nah sementara kita sekarang ini lagi miskin keteladanan, begitu kan? Di dalam polisi selalu, maka saya kira best practices itu memang harus ditulis dan difilmkan, saya kira ya. Bagaimana kesederhanaan Pak Hugeng, umpamanya dulu gitu ya. Bagaimana tokoh-tokoh kita banyak sekali di tanah air yang hebat-hebat, tetapi anak muda juga tidak tahu. Bagaimana? Karena anak muda itu bisanya hanya lewat film, audio visual dan lain sebagainya. Nah diturunkan semacam itu tadi pesan utama bagaimana pemerintah seperti apa, apakah dia siap menyambut ini. Saya kira itu juga tidak mudah juga. Apa yang disebut pemerintah itu ketika masuk di dalam lembaga dan kementerian ya seperti kita juga gitu kan, bagaimana kapasitas dan lain sebagainya itu luar biasa. Tantangan kita memang tidak ringan ya, sama sekali berat sekali, tetapi jangan sampai kita lupa berjuang terus-menerus. Saya senang tadi dari Ibu tadi yang mengatakan bahwa emansipasi itu bukanlah equality, tidak sekedar equality, tetapi kasihlah anak-anak perempuan itu keputusan, bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Wah, itu sudah intangible, itu bukan lagi tangible itu.
Kebudayaan selalu ada dua sisi, tangible dan intangible. Nah, yang biasa kita bicarakan ini yang tangible. Bagaimana akhirnya sampai kepada film, video, dan lain sebagainya. Yang intangible, seperti perempuan harus mengambil keputusan sendiri, bukan equality antara pria dan wanita, that's okay. Tetapi kalau dia tidak diberi keputusan untuk mengambil nasibnya dia sendiri, waduh, itu berat sekali. Maka hal-hal semacam itu perlu diangkat di dalam diskusi tentang kebudayaan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jawabannya luar biasa ini yang memberikan pencerahan bagi kami semua ini. Mungkin berikutnya. Bapak, Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi banyak agak lupa saya samber-samber aja ya. Tentang apa namanya? Keteladanan. Iya ya, keteladanan. Semua makhluk itu pasti pengen naik di hierarki, pengen tumbuh, entah hierarki ekonomi, entah hierarki pendidikan, kepandaian, entah hierarki kesolehan di agama dan seterusnya. Dan untuk naik hierarki selalu ada sebuah permainan, ada selalu sebuah gameplay, ada tolak ukurnya. Kemudian yang naik hierarki, yang di atas hierarki akan direplikasi menjadi teladan oleh generasi berikutnya. Contoh paling gampang, kalau singa yang paling kuat, DNA-nya akan diteruskan oleh keturunannya. Gitu juga dengan manusia, yang paling tinggi di hierarki akan direplikasi idenya oleh generasi berikutnya. Kenapa kita kehilangan kekurangan teladan? Karena pun kalau ada orang baik, dia tidak akan naik pada hierarki di sistem Indonesia. Kamu orang yang baik, jujur, gimana mau naik hierarki yang mana? Pasti disikut oleh yang lebih agresif. Memang polanya seperti itu. Kalau cuacanya tidak berubah, kita tidak akan pernah menemukan teladan. Apakah tidak ada teladan di Indonesia? Banyak. Cuman bukan yang dilihat orang bareng-bareng. Dia akan tersembunyi di kampung-kampung, di daerah-daerah yang tidak ikut permainan yang ada di kita saat ini. Tadi ketika ngomong meritokratis, itu adalah salah satu bentuk permainan naik hierarki yang paling efektif. Misalnya Temujin, Genghis Khan, dengan zaman Sengoku. Banyak kita bisa melihat contoh sejarah bahwa tidak ada satupun peradaban di dunia yang maju kalau permainannya bukan meritokratis. Naiknya berdasarkan kompetensi dan efektivitas dia dalam kontribusi pada society. Kita yang naik bukan yang itu kok. Apalagi di dunia sosmed, yang naik bukanlah yang kontennya berisi. Yang naik adalah yang bisa membuat kita tertawa. Jadi jangan kaget kalau kemudian kita mencari tokoh-tokoh idola yang bisa membuat kita tertawa. Kalau kemudian bikin undang-undang yang membuat kita tertawa, itu sesuai dengan pilihan kita. Karena kita memang cari badut kan gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang saya banggakan, saya sedih setengah mati ini. Tapi tidak mudah untuk mencari jalan keluar di sini. Kita tidak kekurangan teladan. Kita hanya tidak bisa mengangkat teladan itu untuk bisa kita lihat bersama-sama sistemnya. Nah, justru sebenarnya digital ini merupakan jalan keluar yang berbeda. Bisa menjadi potensi jalan keluar. Kenapa? Karena sistem yang ada sekarang dan sistem yang ada di digital itu masih cukup terpisah untuk bisa membuat gameplaynya sendiri. Kebetulan, tapi gameplaynya yang buat bukan kita. Gameplaynya yang buat adalah orang luar negeri yang kita ikuti dengan buta. Dan gameplay itu tidak didesain untuk mengangkat hierarki manusia yang terbaik. Diangkat untuk mengangkat, hierarkinya dibuat untuk mengangkat manusia yang paling populer. Sehingga yang paling naik di dunia sosial media adalah orang populer. Nah, ini lagi-lagi gimana kita bisa menggunakan, tadi ketika saya mengatakan bahwa teknologi sebenarnya kesempatan, itu adalah bagaimana kita bisa membuat alternatif sistem hierarki tersebut agar bisa mengangkat orang yang dalam tanda petik bisa dijadikan teladan, kan gitu. Tapi itu bukan masalah yang mudah dan tidak mudah juga membahas itu karena
pengetahuannya tidak hanya hanya sosiologi, tapi juga urusan psikologi, urusan teknis IT, urusan algoritma, apalagi sekarang masuk artificial intelligence. Kita butuh orang yang cukup tahu banyak hal untuk bisa menyatukan itu menjadi sebuah social engineering yang baik. Nah, ada sebuah metode pendidikan yang kayaknya Russell Ackoff yang menunjukkan. Itu namanya adalah contextual learning yang menurut saya itu sangat cocok di dunia sekarang. Di mana anak itu tidak diajari apa-apa, tapi anak dikasih PR. Kamu ngerjain ini. Karena dia akan dengan mudah mengumpulkan informasi yang dia butuhkan, terus untuk memecahkan masalah tersebut. Ini pernah dijadikan percobaan dan efektivitasnya luar biasa. Ada anak kelas 2 SD, itu dikasih tugas ngajarin matematika ke komputer selama 6 bulan. Tapi dia didekatkan buku-buku sumber pelajaran matematika tersebut. Dia nggak diajari matematika, cuma dikasih challenge. Kalau anak sekarang bilang, bukan PR. Kalau PR insinuasinya negatif. Kalau challenge, anak-anak kecil semangat nih. Oh challenge, kamu ngajarin komputer nih. Jadi dia belajar sendiri dari buku. Selama 6 bulan dia mengajarkan komputer seperti kalau dia belajar 4 semester. Waktunya sangat cepat untuk belajar segitu banyak. Contextual learning. Anak sekarang memang learning by doing. Karena informasi untuk bisa melakukan sudah tersedia di mana-mana, tinggal didekatkan sedikit. Karena sekarang masih pakai Google, ada yang lebih dekat lagi, yang namanya artificial intelligence. Itu langsung mendapatkan apa yang kamu inginkan. Keyword yang tidak boleh kita lupakan untuk ini semua menurut saya adalah kalimat choice. Semua manusia itu punya choice. Dan anak muda, milenial, apalagi Z, itu choice-nya jauh lebih besar daripada generasi sebelumnya. Dengerin radio, dengerin musik, choice. Nonton TV, kapan apa, choice. Ngomong sama siapa, choice. Mau apa, semuanya choice-nya luar biasa. Kalau kita masih dikungkung sesuatu, generasi muda akan berontak. Karena dia pengen mencari choice. Beri dia pilihan dan tunjukkan pilihan yang baik adalah ini karena ini membawamu kepada sesuatu yang lebih besar. Sebelum kita bisa membangun itu, kita tidak akan bisa membawa seluruh masyarakat Indonesia untuk menghargai sebuah ideologi. Kita tunjukkan bahwa ideologi itu memang bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk society, applicable, dan bisa dilakukan kapan saja. Itu tidak mudah, bisa ngomong utopian. Kayak saya cuma pengen mengingatkan bahwa jangan lupa, atas apapun sebenarnya yang pengen kita olah adalah manusianya. Terhadap ideologi, terhadap intelektual, jangan lupakan bahwa yang kita olah adalah manusia. Menjawab yang satu lagi menjawab yang di Zoom tadi. Bagaimana kita menghadapi keadaan yang berbeda. Jangan punya keputusan apapun sebelum kamu mendalami. Salah satu gini. Ada kalimat yang mengatakan begini. Otak intelektual adalah kemampuan untuk mengentertain, untuk mengolah informasi tanpa punya keputusan percaya atau tidak percaya dulu. Dah dipelajari dulu, keputusannya baik atau buruk nanti di belakang. Artinya begini, pada semua teknologi yang masuk, pelajari. Karena teknologi itu intinya hanyalah alat. Jangan terancam dulu. Ada artificial intelligence, oh kayak gini. Ada ini, oh kayak gini. Pelajari limitnya, karena ketika kamu sudah tahu limitnya, kamu akan bisa memanfaatkan itu menjadi pasukanmu. Kalau kamu nggak tahu limitnya, kamu nggak belajar, kamu nggak berhak ngomong apa-apa. Mau menolak atau menerima, kamu nggak berhak. Seperti semua pembuat undang-undang pornografi, itu nggak berhak ngomong kalau mereka tidak ahli pornografi. Bener nggak kalimat saya? Logikanya bener atau salah itu? Nggak, maksudnya banyak yang gini, banyak mengenal bahaya artificial intelligence. Jangan pakai artificial intelligence. Nanti toh, dia itu arus yang kamu nggak bisa hindari. Dia seperti angin yang tidak bisa kita hindari. Tapi kita bisa mengarahkan layar loh. Anginnya seperti apa kalau arah layarnya kita benar, kapan kapal akan berjalan seperti yang kita mau. Artinya teknologi seperti apapun, asal kita tahu diri kita tahu limitasinya, kita akan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan kita. Jangan ditunggangi, tapi menunggangi. Jadi server, ayo jadi bangsa Indonesia yang pandai, pintar menghadapi masa depan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.